Setelah terlibat dalam Perang Kemerdekaan Amerika, Perancis jatuh dalam kekacauan yang melahirkan Revolusi Perancis, yang menggulingkan monarki Perancis, puncaknya Raja Louis dan permaisurinya dipenggal di depan umum. Dan para aristokrat dan bangsawan Perancis diburu dan dipenggal di depan halayak umum. Perang saudara pecah antara kaum Republik dan loyalis kerajaan. Republik memenangi perang dan revolusi jadi kebablasan yang menghukum mati siapa saja yang disangka anti-republik dan loyalis kerajaan. Napoleon merupakan salah satu perwira angkatan darat militer Republik yang menonjol dengan inovasi taktik militernya yang brilian. Di luar Perancis, monarki seluruh Eropa ketakutan dan muak melihat eksperimen yang terjadi di Perancis dan mereka ingin menghentikan pengaruh revolusi Perancis sebelum menyebar ke seluruh Eropa. Akibatnya Perang Koalisi pertama tahun 1792 sampai tahun 1797 Perancis dikeroyok oleh Austria, Inggris, Napoli dan Sardinia, dimenangi oleh Perancis. Dan Perang Koalisi kedua tahun 1799 sampai tahun 1802 Perancis dikeroyok lebih banyak lagi oleh kekuatan Eropa yaitu Austria, Ottoman, Inggris, Rusia. Perancis keluar sebagai pemenang. Kemenangan tersebut tidak lepas dari andil Napoleon yang merupakan Panglima Angkatan Darat Perancis. Perang Koalisi ketiga tahun 1805 sampai tahun 1806 dan Perang Koalisi keempat tahun 1806 sampai tahun 1807 merupakan puncak kejayaannya. Napoleon mengalahkan pasukan gabungan Austria dan Rusia dalam pertempuran fenomenal Austerlitz dan mengalahkan Prusia dalam pertempuran Jena dan memukul mundur Rusia dari Polandia dalam pertempuran Eylau. Perancis menduduki Italia, Warsawa, merebut Wina, Berlin, mendirikan Konfederasi Jerman, mengakhiri Kekaisaran Romawi Suci. Akibat dari kemenangan ini Rusia terpaksa beraliansi dengan Perancis. Namun di lautan Perancis dikalahkan oleh Inggris dalam pertempuran Laut Trafalgar, yang menghancurkan armada laut Perancis. Yang memupus harapan Napoleon untuk mendaratkan pasukan di daratan Inggris. Di periode ini Napoleon mengangkat dirinya sebagai kaisar. Praktis di daratan Eropa, Napoleon tak terkalahkan, hanya Inggris yang tak tersentuh karena supremasinya di lautan. Untuk melemahkan Inggris, Napoleon melarang seluruh Eropa berdagang dengan Inggris. Hal ini tidak berpengaruh kepada Inggris karena perdagangan laut dan koloninya di berbagai belahan dunia menopangnya. Justru ini menjadi bumerang bagi Perancis, tanpa sepengetahuan Perancis, banyak negara di Eropa masih berdagang dengan Inggris karena keuntungan yang lebih jelas. Seperti Spanyol dan Portugal. Yang memicu Perang Koalisi kelima tahun 1809, Perancis menduduki Spanyol yang dimanfaatkan Austria untuk menyerang Perancis, namun sekali lagi Austria dikalahkan dan wilayahnya diduduki oleh Perancis. Pada tahun 1810 seluruh Eropa, kecuali Inggris dan Rusia dalam genggaman Perancis. Pada tahun 1812 Perancis menyerang Rusia, karena berdagang dengan Inggris. Invasi kolosal dengan kekuatan sekitar 650.000 prajurit dikerahkan oleh Napoleon, Perancis berhasil merebut ibu kota Rusia, Moskow, namun pasukan Rusia sudah membumi hanguskan semuanya. Taktik pasukan Rusia adalah menghindari berhadapan langsung dengan pasukan Napoleon dan memperpanjang logistik pasukan Napoleon dan memutus logistiknya. Akibatnya pasukan Napoleon terjebak dan kekurangan makanan akibat taktik bumi hangus Rusia. Dan Napoleon terpaksa mundur, dalam kesengsaraan dan banyak yang mati kelaparan, mati beku akibat musim dingin Rusia yang ganas. Sisa pasukan yang selamat hanya 100.000 prajurit. Bencana Perancis di Rusia, memicu Perang Koalisi ke-6 pada tahun 1812 sampai tahun 1814, Prusia, Swedia, Rusia, Austria, Inggris, Spanyol dan Portugal memanfaatkan momentum. Pasukan koalisi berhasil mengalahkan Perancis dan menduduki Paris. Dan Napoleon ditangkap dan diasingkan ke Pulau Elba. Dan mengembalikan Perancis ke dalam sistem kerajaan. Pada tahun 1815, Perang Koalisi ke-7 dipicu oleh kaburnya Napoleon dari Elba. Di Paris Napoleon kembali mengumpulkan pasukan dan menggulingkan raja, dan bersiap melawan Austria, Prusia, Inggris, Rusia, Swedia, dan Belanda. Dalam pertempuran Waterloo yang menentukan, Perancis dikalahkan.
Napoleon ditangkap dan kali ini dibuang ke Pulau Saint Helena yang terpencil di Samudra Atlantik dan meninggal di pembuangan pada tahun 1821. Perang Napoleon mengubah arah peperangan di Eropa. Perang ini melibatkan pasukan yang sangat banyak, wajib militer mulai diberlakukan secara masif. Inovasi militer Napoleon sangat menonjol dalam kemampuan serangan kejutan dan berpindah secara cepat oleh infanterinya. Daya tembak meriam dan artilerinya menjadi momok menakutkan kekuatan manapun, karena punya satuan tersendiri dan bukan sekedar dukungan bagi infanteri. Terbukti di medan perang manapun, semua lawannya terpaksa melarikan diri, seperti perang di Rusia, atau Austria dan Prusia yang mencoba menghadapinya akan mengalami kehancuran. Wilayah kekuasaan Perancis di Eropa di bawah Napoleon, menyamai Kekaisaran Romawi di zaman keemasannya.